إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاع لا يغنيه شكر من شكر ولا يذكره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده والذين اتبعوه ونصروه وفاقا لشريعته وبسنته. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah, di masjid yang megah dan yang kita banggakan. Puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini kita dapat hadir
melaksanakan rangkaian tugas pribadi kita masing-masing sebagai seorang muslim. Antara lain kita hadir melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini Allah angkat semua doa-doa kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, diberikan sehat dan kemudahan, dan diterima amal ibadah kita, dilipat gandakan semua amal soleh, infak dan sedekah kita. Dan yang terakhir, kita berharap Jumat terakhir di bulan Zulqa'dah ini kita mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang halal untuk bekal hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, setiap hari Jumat selalu diingatkan oleh para khatib untuk sama-sama kita meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita. Kalaupun tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita, sekurang-kurangnya apa yang ada kondisi ibadah keimanan kita sekarang ini kita pertahankan agar kita tetap menjadi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita sedikit merenungkan di waktu yang singkat di siang hari ini untuk meningkatkan kesadaran kita dan evaluasi kita bahwa setiap apa yang kita alami, semua kejadian dan peristiwa yang kita jalani, yang kita alami, bahkan yang kita jumpai, itu peristiwa boleh jadi peristiwa itu menyenangkan atau menyedihkan, membahagiakan atau menyusahkan. Boleh jadi itu peristiwa pahit atau manis. Semuanya itu pernah dan mungkin akan terus kita jumpai itu kejadian dan peristiwa. Yang penting bagi kita, mau kejadian itu enak maupun tidak enak, manis maupun pahit, yang penting bagi kita terus kita evaluasi. Pasti kejadian itu ada nilai positif, ada manfaatnya, ada nasihat. Sakit maupun sehat pun menjadi nasihat buat kita. Kita pandai mengambil nasihat-nasihat dari peristiwa kejadian itu yang kita ingini atau yang kita tidak inginkan, sudah pasti itu ada mengandung nasihat dan pelajaran buat kita. Untuk apa hadirin sekalian? Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kehidupan kita di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah banyak memerintahkan kepada kita. Perintah Allah ini ada terbagi dua, perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya sunnah atau anjuran. Di balik peristiwa, di balik perintah Allah ini ada nasihat buat kita. Ada nilai positif untuk kita. Ada pelajaran yang berharga. Setiap perintah Allah itu dilaksanakan oleh manusia, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setiap perintah Allah itu dilaksanakan dan dikerjakan oleh kita, khususnya umat Islam, bahkan masyarakat kita Indonesia. Pasti di situ ada nilai positif, ada maslahat untuk kita, untuk masyarakat, bahkan untuk keluarga, bahkan untuk negara. Tetapi di lain tempat Allah melarang. Ada larangan-larangan Allah yang itu sebenarnya tidak boleh dikerjakan oleh siapapun, oleh kita, oleh pemimpin ini. Larangan Allah bisa jadi larangan berbentuk haram, an-nahyu lit-tahrim, awil karahah. Larangan Allah ini ada berbentuk hukumnya haram yang wajib ditinggalkan, atau karahah makruh
ini juga bisa ditinggalkan. Karena di belakang keharaman yang Allah tentukan ini, kemakruhan yang Allah tentukan, yang Allah gariskan di sini, ada mengandung dan pasti mengandung bahaya buat si pelakunya, atau buat kita, atau buat umat Islam, atau bahkan seluruhnya untuk manusia. Larangan dikerjakan berarti di sana ada hal-hal yang membahayakan dalam kehidupannya, ada yang membahayakan untuk kehidupannya, membahayakan dalam usaha dan pekerjaannya, bahkan membahayakan krisis keimanan dan akidahnya. Karena apa hadirin sekalian? Di situ ada larangan Allah yang tidak boleh dikerjakan. Sebagai contoh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk sholat, zakat, haji. Nah, sekarang hadirin sekalian, jamaah kita Indonesia sudah mulai satu demi satu berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini hadirin apa ini? Ini ada nasihat buat kita, buat manusia seluruhnya. Bayangkan hanya menggunakan kain ihram 2 helai. Ini kan memberikan contoh pelajaran nasihat. Ini perintah Allah dapat memberikan nasihat untuk kita, bahwa baju nanti yang akan kita pakai untuk kita bawa nanti di alam akhirat, bahkan ke alam kubur, baju kebanggaan terakhir kita adalah kain kafan. Selama ini kita pakai baju yang bermerek dan mahal harganya, tapi nanti mau tidak mau, kain ihram itu menjadi lambang nasihat buat kita. Satu saat nanti kita akan pakai kain kafan. Mau kaya mau tidak kaya, seluruhnya akan pasti. Hadirin, tawaf 7 kali putaran Ka'bah itu memberikan pelajaran nasihat juga untuk kita, bahwa hidup kita ini hanya berputar-putar di 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, sampai ketemu Senin lagi. Mereka yang sedang tawaf, mereka tidak sia-siakan untuk memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah, membaca istighfar dan seterusnya apa yang mereka bisa baca. Putaran pertama mereka baca, putaran kedua doa, putaran ketiga dan seterusnya. Tidak boleh sepi dan tidak boleh kosong. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari Senin jangan sampai kosong kehidupan kita, tidak ada nilai tambah akidah, tidak ada nilai tambah amal ibadah kita. Hari Selasa begitu juga, kosong dari ibadah, tidak pernah berzikir dan tidak pernah berdoa. Hari Rabu begitu juga, kita isi setiap ganti hari, kita isi dengan berzikir, kita isi dengan amal soleh, kita isi dengan ibadah yang sunnah, qiyamul lail, berjamaah, baca Quran, dan kita isi sampai ketemu Senin lagi, kita isi lagi. Jangan sampai kita hampa di putaran 7 hari itu, hampa, tidak ada nilai ibadah dalam kehidupan kita. Lagi hadirin sekalian, yang paling penting adalah mereka akan melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf yang artinya berhenti. Ini bukan memberikan nasihat pelajaran buat kita, dan ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wukuf yang artinya berhenti. Satu saat matahari akan berhenti beredar, satu saat rembulan bulan akan berhenti, alam ini akan setak berhenti, bahkan denyut jantung kita satu saat mau tidak mau akan berhenti. Kematian tiba, kiamat tiba. Nah, mereka sedang wukuf. Apa mereka amalannya? Adalah berzikir kembali, ingat-ingat dan bermuhasabah. Mereka tidak ada boleh melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Di padang Arafah, di tanah Arafah, mereka hanya berzikir dan memohon kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nanti satu saat akan sampai ajalnya. Begitu pula kita, satu saat kita akan sampai kepada wukuf, berhenti jantung kita. Maka itu mari sama-sama kita jadikan, anggap saja kita yang berada di dan tidak melakukan ibadah haji, kita sedang berwukuf. Manfaatkan ini, itikaf kita ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan derajat dan frekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan di sana jangan lupa ada larangan Allah. Ketika itu larangan dikerjakan, akan menghancurkan kehidupannya, akan menghancurkan keimanan dan akidahnya. Seperti Allah melarang berbuat zalim,
berbuat curang, narkoba, itu kan akan membahayakan dirinya, membahayakan kehidupannya, menurunkan derajat kepercayaan orang kepada dia, karena dia selalu gemar mengerjakan larangan Allah, berbuat zalim, jahat, berbuat curang dan seterusnya. Itu larangan Allah. Ketika itu gemar dilaksanakan, boleh jadi kehancuran akan didapatkan. Boleh jadi kehancuran dan kehidupannya pun akan lambat laun akan dirasakan. Maka itu dilarang. Setiap ada larangan, jangan sekuat tenaga untuk kita tinggalkan. Maka hadis kalian inilah ada beberapa perintah dan larangan ini semuanya yang kita paham selama ini. Kita hanya gemar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menyelamatkan akidah kita dunia dan akhirat. Ini semuanya ada pelajaran. Ini semuanya ada hikmah. Ini semuanya ada nasihat. Kenapa Allah mewajibkan ini? Kenapa Allah sisi lain melarang ini? Kenapa Allah memerintah dan menganjurkan? Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan beberapa hadis ini menganjurkan amal-amal soleh, melaksanakan amal-amal ibadah. Ini semuanya pun ada nasihat buat kita. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita, untuk keselamatan hidup kita. Perintah Allah dilaksanakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk menyelamatkan hidup kita. Dunia kita akan tinggalkan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal seluruh selama hidup kita ini. Insya Allah dengan sekuat tenaga amal-amal soleh terus kita kerjakan dan kita gemar untuk melaksanakan ibadah ini. Boleh jadi akan meningkatkan kualitas keimanan kita, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya ada nilai positif. Dan yang setelah ini ada nilai negatif. Jangan kita lakukan sekuat tenaga. Hadirin, menutup Jumat akhir daripada bulan Dzulqa'dah ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita, dan ditanamkan cinta kepada amal soleh, cinta kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan. Kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan anggap saja setiap kita selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, anggap aja nih, ya Allah, jangan-jangan ini ibadah saya terakhir. Jangan-jangan sedekah saya ini terakhir. Entar sore besok tidak ada jaminan kita hidup. Jumat saya ini jangan-jangan ini terakhir. Maka setiap kali ingin melaksanakan kebaikan, anggap saja ini kebaikan saya terakhir dalam hidup di dunia. Akan memacu kita untuk gemar terus berbuat baik. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya diberikan taufik dan hidayahnya. Barakallahu wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma arhamna wa 'afina wal muslimin. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma thabbit qulubana bil iman wal islam wa mitna ala din islam wal iman.
اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أشكر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا واعتدلوا سووا صفكم بين تسوية الصفوف من تأمن الصلاة ربكم صلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام فأحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام يا رب مولانا. سبحان الله. سبحان الله. وبيده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود. أهدنا بأحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله